Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan tamu kami yang datang beribadah di sini, serta jemaat kami yang ada di rumah yang beribadah mengikuti melalui online live streaming, kami Parhalado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami Parhalado juga menghimbau dan memohon kepada jemaat agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku yang ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 kami. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik Yesus adalah kehidupan, atau dalam bahasa Batak, Yesus do aek hangoluan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa saat teduh sejenak. Mari kita buka ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 19 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. So
Dengarlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelumnya, marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 774 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Raja-Raja ayat 17, mulai dari ayat 6 sampai dengan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membaca secara responsoria, di ayat 6 kita membaca secara bersama-sama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bersama-sama pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seimam di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat untuk Minggu tanggal 25 Oktober 2020. 1. Pemutakhiran data Jemaat HKBP Bandung. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa HKBP Bandung saat ini sedang melakukan pemutakhiran data jemaat HKBP Bandung untuk keperluan pembangunan database HKBP Bandung. Bagi jemaat yang belum melakukan pendaftaran ulang, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor gereja atau mendaftar via online Google Form yang ada di Warta sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020. 2. Seminar online Seksi Kesehatan Dewan Koinonia HKBP Bandung. Pada hari Jumat, 30 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB, akan diadakan seminar online Seksi Kesehatan Dewan Koinonia Bandung dengan tema menjaga kesehatan anak di tengah pandemi COVID-19. Bagi jemaat yang ingin mengikuti seminar online ini, dapat menghubungi Saur Sariate Boru Pasaribu, WA 0812 2414 6466 atau Zoom ID 872 2689 8189, passcode 697354. 3. Nomor rekening Huria. Persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakonia Huria, ucapan syukur, dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank Mandiri, nomor rekening 132 00 050 9696 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Mohon agar setiap transfer via bank mencantumkan nama pengirim dan berita transfer. Disampaikan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor HP 0812 2035 2234. Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi keuangan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk firman Tuhan bagi kita minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian untuk firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhut nadamang dainang. Songoni manang di hamuna damang dainang natoktong mangihuton di ibadah mingguta sian bagas muna saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, tentunya tema ini pasti sangat berkesan bagi kita pada masa sekarang ini. Tapi yang pertama saya mau katakan, kebutuhan hidup kita manusia yang tinggal di dunia ini tentunya punya tingkatan. Ketika dikatakan ada kebutuhan primer, itu yang utama dan pokok, dan ada kebutuhan sekunder, itu yang penunjang untuk kebutuhan kita setiap hari, dan ada kebutuhan tersier yang eksklusif tentunya. Namun saya mau katakan, untuk kebutuhan yang sangat pokok, yang utama, yang primer, selain dari sandang papan pangan, ketika nomor 3 itu pangan. Tentunya dalam kebutuhan kita ada pakaian, ada rumah, tapi yang utama adalah adanya kesehatan dan adanya kenyamanan. Bapak Ibu, untuk kita semua, ketika hal yang sangat pokok, yang utama, yang kita butuhkan setiap hari
adalah menjadi hal yang sangat penting dari segalanya. Tadok majo rikot do tempat tinggal rikot. Rikot do parabiton rikot. Alai kita mau katakan atau saya mau katakan, ketika hal untuk kebutuhan jasmani yaitu minuman dan makanan dalam jangka waktu tertentu, saya pikir moloso minum hita dalam jangka waktu jam atau hitungan jam, apa yang kita rasakan? Gali pamatangta pasti doi. Moloso adong pe parabiton dang adong tempat tinggal, hupikir boydora hita madalani ngulu dalam beberapa lama waktu. Tapi ketika kita tidak ada air untuk kita konsumsi dalam tubuh kita, kupikir itu adalah hal yang sangat menjadikan kita untuk semakin merenungkan bahwa hal yang utama suadong pe abit raboido hita mangulu. Suadong pe jebu bodo mangulu. Alai moloso minum moloso mangan jala moloso adong aek hanguluan di hita yang sangat kita butuhkan setiap hari untuk menjalani hidup ke depan mungkin akan sulit. Maka memang kita harus bersyukur ketika masih memancar air untuk kita konsumsi, untuk kita minum setiap hari dari bawah tanah. Aido tutu natinopani di batato hita. Dan kita bayangkan untuk membeli hal yang sekunder atau kebutuhan sekunder untuk penunjang, rikot dosonari HP, rikot dosonari mobil, rikot. Tapi ketika itu tidak ada, kupikir hidup kita tidak akan terancam. Tapi kalau tidak ada air untuk menjalani 2 hari ke depan pun mungkin hidup kita akan terancam. Maka bersyukur mahita molosai di harwarhon siantanoido pe aik nabui inumota. Coba kita bayangkan jika harga 1 liter air 10 juta misalnya, berapapun harga air ketika kita kekurangan air, itu adalah menjadi kebutuhan kita, harus kita dapatkan. Karena itu adalah menjadi kebutuhan yang utama bagi kita. Maka air menjadi kebutuhan yang sangat kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Dan kita bayangkan dalam epistel tadi, apa yang dialami oleh Elia ketika dalam jangka waktu tahun atau 3 tahun tidak ada hujan. Tarasahum majomolo soro udan dalam jangka waktu berapa tahun di luar tahun. Di hutat tahun manang di Badungon. Gersangnya tumbuh-tumbuhan, dahot akapahan-pahanan hewan pun pasti terancam hidupnya. Bahkan kita sendiri. Dan itu sebabnya ketika dalam nats ini adalah merupakan suatu perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang membutuhkan air minum, yakni datang ke sumur Yakub yang ada dalam teks ini. Sedemikian perlunya air hanguluani di hita. Maka di sini saya mau katakan Bapak Ibu, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria dalam teks ini yang akan kita renungkan yang pertama, Yesus mau memutuskan rantai permusuhan. Taboto do takas damang dainang bahwa ngasian nahinan Samaria dohot Yahudi adong aka parsalisian sian partubu darah dan peribadahan mereka. Halak Samaria beribadah di gerijim, Yahudi di Jerusalem. Nian sarupa paparan ni si Jakob donasida. Setelah Israel utara itu Samaria sian 2 marga, anak ni si Jakob ni sian 10 duai.
dan Yahudi itulah Israel Selatan dari 10 marga. Maka ketika ada perselisihan di antara mereka yang harus mengingatkan gak bisa ada turi-turian napai ngoton dinasida nasubui mardongan perjupangan ni halak Samaria dohot Yahudi. Tapi kita mau lihat di sini Bapak Ibu, yang pertama itu sebabnya saya katakan tadi, Yesus mau menyatakan, menunjukkan bahwa mata rantai permusuhan mulai dari perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria itu asa gotap mai. Dan ketika perempuan Samaria itu mengatakan, "Buasa majalo ai ko siak kami halak Samaria, takas do halak Yahudi dang mardongan dohot tami." Nina paropuani. Ini mau mengingatkan kepada kita juga untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagaimana kita untuk saat ini ketika semua membutuhkan air. Namora nang napogus bawa parupuan di kota nang di desa Aiki Rikot Calasonari, ketika memang kita harus menjalani juga COVID-19 ini, bagaimana itu untuk menyatakan ngolosadong tutu aik na mangalehon na sa manuci tangan mga sudi hitahon na COVID. Tapi muliate mah saya dilihot Tuhani memancar aik sian aka tano na nilihon ni Tuhani. Maka sekarang dengan keberadaan Yesus juga bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Pabuang Nats ini juga mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana ini untuk tetap menghidupi kehidupan kita sekarang. Yesus mau memutuskan, mematahkan tembok pemisah antara Samaria dan Yahudi, dan Yesus mau mengatakan, mengabarkan kabar baik keselamatan melalui perempuan Samaria tersebut. Maka ini juga adalah menjadi suatu perenungan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan juga dalam nats kita ini, Yesus datang kepada perempuan Samaria menawarkan kehidupan yang kekal untuk tidak haus lagi, air yang kekal. Bagaimana ini untuk sampai kepada kehidupan kita Bapak Ibu saat ini? Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita katakan Dia adalah sumber kasih dan pendamai bagi kita. Maka sekarang pun kita diajak, mari mewarisi sifat Kristus yang pendamai dan penuh kasih, untuk mengabarkan kabar baik, adanya kehidupan, adanya keselamatan tanpa ada batasan kepada setiap orang atau siapapun. Ketika dalam teks ini Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi sian sumuri. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apa respon dari perempuan Samaria tersebut? Harusnya respon yang demikianlah untuk setiap orang yang akan mengenal Yesus. Perempuan itu juga mengatakan, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak perlu lagi datang ke sumur ini. Sikap respon dari perempuan Samaria tersebut menyambut, menerima apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa Dialah air hidup yang kekal. Maka nats ini mau mengatakan juga, jika Yesus Kristus adalah air yang dapat memberi kelegaan kepada kita sekarang yang haus akan kebenaran dan kabar baik, dan juga yang haus akan keselamatan itu, maka kita mau sekarang, kita yang haus akan kebenaran, akan keselamatan, bagaimana supaya hidup kita tidak lagi gersang di dalam dosa dan di dalam dunia ini. Kita mau katakan, siapa yang mau menerimanya akan diselamatkan dan dipulihkan, dan itu yang akan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam epistel tadi memang telah dikatakan bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada hambanya. Dan dalam hukum Taurat tadi dikatakan juga diingatkan
bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan haus lagi, di bana doai hanguluan. Maka dalam Yohanes 6 juga kami mau katakan ketika ada nats yang mengatakan ahu doroti hanguluan naso malebi manangise nang rotuau jalan naso tu pamauas be manangise na porsia diau. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Dari sini kita mau menyadari halak na porsia di Yesus Kristus. Ketika dalam nats ini Yesus menawarkan ada air hidup yang kekal, maka kita pun sekarang dalam nats ini ketika mau menerima Yesus Kristus karena Yesus peduli akan kehidupan kita. Songodinunang kepada perempuan Samaria, Yesus peduli kepada dia tanpa harus bertanya sejauh mana perselisihan antara Samaria dan Yahudi itu, tapi Yesus peduli kepada perempuan Samaria itu. Dan bagaimana kehidupannya jika diteruskan dalam teks ini, songodia nguluni paropuani takasdo di boto Yesus alai disima Yesus peduli dan menawarkan kepada dia kehidupan, keselamatan, dan hidup baru. Saat ini pun dari nats ini ditawarkan dan disampaikan bahwa gereja juga harus terpanggil untuk peduli kepada semua lapisan dan untuk menyampaikan kabar baik adanya keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya pada Yesus. Perempuan Samaria itu yang datang ke sumur Yakub itu akan menjadi gambaran bagaimana kehidupan manusia di dunia ini, yang mungkin selama ini banyak manusia hanya untuk menggali sumur di dunia untuk menyenangkan hati dan untuk menemukan kepuasan diri sendiri, tapi itu tidak ditemukan. Maka saat ini melalui nats ini mengatakan kepada kita, terimalah Yesus sebagai sumber hidup. Siapa yang menerima dia sebagai sumber hidup, baginya akan terpancar hati yang sejuk, yang penuh damai sejahtera dan penuh kasih, mau berdamai kepada setiap orang. Dan siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai sumber hidup, baginya akan mengalir kasih yang mau mengasihi kepada sesama, mau merendahkan diri, dan bagaimana dia akan menerima kehidupan yang istimewa dari Tuhan yang telah menyelamatkannya, yakni kita. Bahwa harta, kekayaan, jabatan semua di dunia ini kita taunya, kita pasti tahu bahwa itu bukanlah menjadi suatu hal yang menyenangkan kita memberi keselamatan. Tapi tetap bagi dialah keselamatan. Maka tetaplah berlindung hanya kepada Yesus sumber hidup. Hauslah selalu untuk meminta air kehidupan dari Dia. Dan serahkan apa yang kita butuhkan karena Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan setiap hari. Maka nats ini Bapak Ibu mau mengingatkan kepada kita juga saat ini bahwa mangulu tahun na porsia di Yesus Kristus nungatabain ibana tutu hanguluata siganup ari ahanata hari koton pabua takas diboto ibana doi saluhutna. Maka dari nats ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita, karena Yesus Kristus adalah air kehidupan, maka tetaplah untuk datang kepada Yesus sebagai sumber kehidupan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang masih Tuhan limpahkan bagi kami. Benar ya Tuhan, apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami setiap hari. Ada air yang mengalir untuk mengairi hati dan hidup kami.
Dan itu adalah kehadiran-Mu yang telah datang ke dunia ini. Darah-Mu juga yang telah mengalir dalam kehidupan kami yang percaya akan Engkau. Sehingga kesejukan hati kami memancarkan damai sejahtera, kasih untuk saling mengasihi di antara kami. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami dalam kehidupan kami ini, apa yang kami perlukan adalah hanya di dalam Engkau. Maka biarlah hidup kami hanya bersandar kepada Tuhan saja. Kami haus akan kebenaran dan keselamatan. Maka biarlah kami hanya bersandar kepada Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang dan sukacita. Ampunkan segala dosa kami agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu hingga pada akhir hidup kami nantinya. Inilah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 697. Sai horas jalamarku rasana hinopokmi Hutuk tungi hutonoku Jesus na palua Kusapino aku alani martua Ayat berikut kita nyanyikan, jemaat diundang untuk berdiri. Dami sunang rohaki Sai horas jalamarku Rasana hinopokmi Hutopungi hutonoku Jesus na palua Kustapindo loaku alani martua
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.